orang Amerika bilang bahwa wah ini Tiongkok saingan kita karena mereka mau jadi global leader gitu. Ya, ya. Sementara hanya Amerika yang seharusnya bisa jadi global leader ya. Kalau saya bilang nggak begitu. Negara yang semakin besar akan biasanya selalu menuntut pengaruh yang lebih besar. Suasana pemilu 24 kan sudah mulai ditabuh genderang ini. Ada tidak pengaruh-pengaruh global, baik itu persepsi atau apa, intervensi atau apalah namanya, ideologis, blok barat, blok timur, sehingga saya khawatir bahwa memori masa lalu itu muncul lagi, sehingga nanti kemudian itu dimanfaatkan isu-isu konflik barat dan timur itu. Pertanyaan yang bagus karena kenapa Pak Prof. Kamarudin? Di Barat itu sekarang itu yang paling mereka takutkan, yaitu di demokrasi mereka akan banyak campur tangan. Ya, mereka nunjuknya ke Rusia misalnya, ya kan? Amerika nunjuk ke Rusia, Belanda juga, Prancis juga nunjuk ke Rusia, konon Jerman juga gitu ya. Ada semacam intervensi dan lain sebagainya. Rusia membantah ya, Putin membantah. Gitu. Ya, ya. Saya tuh agak khawatirnya gini, ke depan itu tren intervensi halus itu akan semakin kelihatan dalam politik luar negeri di berbagai negara. Right? Nah, datangnya dari mana itu masalah nanti, right? Tapi tren itu akan semakin besar. Saya melihat misalnya di negara-negara Pasifik Selatan, right? Itu udah mulai nampak gitu. Ya, ada persaingan strategis dan masuk ke dalam, dan ada tren bukan untuk menjual ideologi, tapi untuk pengaruh politik, ya kan? Nah, jadi itu yang saya lihat pertarungannya sekarang ini. Jadi saya ada teori, orang Amerika bilang bahwa wah ini Tiongkok saingan kita karena mereka mau jadi global leader gitu. Ya, ya. Sementara hanya Amerika yang seharusnya bisa jadi global leader ya. Kalau saya bilang nggak begitu. Ambisi Tiongkok tidak untuk menjadi global leader. Karena mereka bilang udah itu nanti aja. Kan Deng Xiaoping bilang apa, hide your strength, bide your time gitu ya kan. Jadi Tiongkok masih ada waktu untuk ke arah sana. Yang mereka sedang kerjakan itu adalah bagaimana agar pengaruh Tiongkok terutama di negara-negara kawasan tetangganya itu bisa lebih besar dari pengaruh Amerika, ya kan? Jadi memang, dan ini memang realita dalam dunia internasional. Negara yang semakin besar akan biasanya selalu menuntut pengaruh yang lebih besar, ya kan? Kayak Rusia tadinya setelah pecah belah dia agak keok gitu ya. Nah sekarang udah kuat lagi, dia menuntut pengaruh yang lebih besar di mana, di negara sekitar kawasannya, di Georgia, di Ukraine, di Eropa Utara dan Asia Selatan dan lain sebagainya. Itu gitu. tidak ubahnya zaman imperium dulu ya, kerajaan selalu ingin memperluas pengaruhnya. Nah sekarang gini. Jadi intinya memang kita harus sadar the real competition now is for pengaruh politik. Kompetisi yang bukan strategik domination, tapi pengaruh politik. Tapi bukankah ujungnya itu ekonomi? Ya benar ya. Jadi ini yang kurang di sini Amerika kalahnya nih, ya kan? This is a good question. Karena Amerika sibuk dengan military development ya segala macam ya, anggaran militernya 750 billion dolar per tahun, luar biasa ya kan, dan berperang di Afghanistan, berperang di Timur Tengah segala macam gitu, right? Tapi secara ekonomi mulai ketinggalan oleh Tiongkok. Kalau dibuat sederhanakan gini, kalau Indonesia ingin maju, para pedagang maju, modal tumbuh gitu kan, di antara dua teman tadi, kira-kira mana yang lebih realistis uang bisa ditarik? Apakah Amerika atau Cina?
Kalau tren sekarang nampaknya Cina, Tiongkok. Jadi sebagai contoh aja ya, 10 tahun terakhir perdagangan Indonesia Amerika itu stagnan sekitar 26 sampai 30 miliar. 10 tahun terakhir, ya kan? 26 30 nggak naik-naik nih gitu. Indonesia Tiongkok dari 20, 30, 40 sekarang udah 70. Berarti apa? Udah 2,5 kali lipat dari perdagangan kita dengan Amerika. Sebentar lagi berapa? 100. Berarti apa? 3 kali lipat perdagangan kita dengan Amerika. Sementara Amerika perdagangan dengan kita nggak naik-naik. Iya. Bahkan dubes-dubes pada nanya tuh, saya gimana ya? Kok stuck di sini aja di 30 aja nih. Right. Jadi realistis yang tumbuh siapa ya adalah Tiongkok, dan bukan hanya perdagangan tentu, investasi dan turis. Dan itu tidak hanya untuk Indonesia kan, termasuk Amerika Latin, negara-negara sekitar, semuanya kan? Semuanya ya, di seluruh, kalau nggak salah, saya harus cek data saya, kalau nggak salah di ASEAN hanya Brunei yang apa namanya, yang Tiongkok bukan ekspor market terbesar. Tapi bagi yang lain sudah. Ya. Mas Ter, gimana mau nambahin itu? Gimana sikap kita ini, pemerintah maupun ya kalangan pengusaha intelektual mensikapi situasi seperti ini sebaiknya bagaimana? Saya khawatir bahwa Indonesia itu kan jadi proxy war, di antara para politisi itu bagian dari retorika yang ditanamkan, itu padahal realitasnya belum tentu seperti itu. Ya, sebetulnya kalau saya lihat dua-dua, baik China maupun Amerika, dua-duanya ingin jualan barang ya. Apakah barang itu dalam bentuk teknologi atau barang jadi, dua-dua pengen jualan. Nah sekarang Indonesia dalam kesempatan kan membeli, boleh beli murah, ngutang panjang lagi. Daripada kita utang uang kan lebih baik utang barang. Jadi beli aja apa yang memang kita bisa dapat dengan murah. Kuncinya itu dapat murah, utangnya boleh panjang. Nah sudah masuk ke dalam, ini untuk kesempatan orang kita dagang kan, dan juga bisa di-re-export. Sebab barang dari China kita beli, kita re-export ke Amerika kan bisa dari Indonesia. Ya kan? Belinya murah, utangnya panjang, jual ke sana mahal, nagihnya kontan. Itu kan, buy low, pay late, sell high, and collect early. Itu kan konsep dagang paling sederhana. Dan timing penting. Saat ini kita serbu dengan barang-barang. Jangan takut. Belum bisa bikin, kita beli dulu. Udah sampai sini ditiru ya kan. Apa kelebihan Amerika sekarang? Kelebihan senjata ya kita beli senjata gitu kan. Dan dari China pasti banyak sekali barang yang mau dijual. Karena kita beli banyak, mungkin mereka terpaksa bantu kita bangun infrastruktur supaya logistiknya bagus. Jalan tol, pelabuhan, lapangan terbang, semua suruh aja mereka yang bangun kan. Karena kita beli barang banyak, memang kita susah jualan kalau infrastruktur kita tidak dibantu. Jadi ini kesempatan emas. Dan satu lagi gini, Mas Dira, Anda kan juga akrab dengan isu-isu dan ikut membantu menangani diaspora Indonesia. Kita itu sekarang apakah pada posisi brain drain atau brain gain atau tidak dua-duanya sih? Kalau menurut saya diaspora sekarang menjadi brain hub kita justru, bukan. Jadi gini, memang ada pemikiran diaspora keluar jadi brain drain karena mereka berada di luar Indonesia. Ya. Tapi sekarang sebagian besar diaspora Indonesia kalau udah di luar, mereka menjadi agen kita gitu. Right? Sekarang ini kan kemarin saya diminta bantu Pak Sandi Pak untuk di Parekraf ya, untuk sebagai Chief Strategic Advisor gitu, right? Dan untuk mendapatkan masukan dari diaspora. Jadi saya konsultasi dengan berbagai diaspora dari Singapura, Belanda, dari Taiwan, Australia dan lain sebagainya. Dan luar biasa memang banyak. Ada satu yang lagi bikin app khusus untuk membuat turis India, Australia sama Jepang kalau nggak salah datang ke Indonesia, right? Jadi khusus untuk turis yang mau ke Indonesia untuk 3 negara itu. Terus ada satu orang yang bikin trading house yang membantu UMKM di Jawa Barat, produk-produknya mereka pasarkan, mereka pilih dulu,
Kemudian mereka latih mereka gimana caranya agar produk bisa laku di Australia, kemudian mereka jual gitu. Right? Kemudian ada satu yang bikin bumbu tempat storage untuk bumbu di Sydney, Ibu Suli namanya. Gitu. Dia juga bikin gitu. Dia hanya khusus import bumbu Indonesia dan dijual ke restoran-restoran Asia gitu. Jadi intinya apa? Mereka kaya, sukses di sana, saya senang. Tapi mereka tetap memberikan kail dan peluang kepada tanah air. Right. Jadi saya nggak melihatnya sebagai brain drain ya. Iya, sepanjang mereka tetap ingat tanah air dan sepanjang mereka selalu memberikan kail dan peluang bagi saudara-saudaranya. Oke, ini terakhir ya. Gini, Mas Dino itu kan pernah jadi dubes, berarti kan tahu dalamnya istana ya, karena wakil presiden kan kalau sudah besar itu di Amerika lagi. Wakil menteri juga tahu dalamnya Kementerian Luar Negeri dan juga akrab dengan pengusaha. Kira-kira saran apa yang praktis gitu pada pemerintah, bisa juga presiden, bisa juga menteri luar negeri menghadapi situasi seperti ini, sehingga pandemi ini juga jangan kita kalah, tapi kita momentum ini kita bangkitkan. Sisi lain bagaimana mensikapi persaingan pengaruh-pengaruh global, terutama tadi persaingan antara barat dan timur, karena kita butuh investor lain masuk dalam situasi seperti ini. Ada nggak saran yang praktis gitu kira-kira? Kalau menurut saya gini, dulu tuh ada konsep equidistance, yaitu saya khawatir sama Amerika, saya khawatir sama Tiongkok, saya khawatir sama Rusia, saya jauh-jauh dari mereka. Namanya equidistance, jarak yang sama jauhnya. Sekarang kita harus dekat dengan semuanya. Jadi dekat dengan Washington, tapi dekat dengan Beijing, right? Dan dekat dengan Rusia. Sepanjang mereka nggak ngobok-ngobok kita, ya kan? Kan orang Barat banyak yang bilang, kamu harus ngelawan Beijing tuh, gitu. Kamu harus ngelawan Rusia. Iya, mereka ngelawan kamu, tapi kan mereka nggak ngelawan saya, ya kan? Right? There's a big difference. Jadi harus ada pragmatisme dan kecerdikan strategis gitu. Dan menurut saya peluang sekarang kita cukup besar. Tadi kan saya bilang kita menjadi darling cantik yang mau dirangkul semua orang. Itu membuat kita punya leverage terhadap semua orang. Tahu nggak kenapa? Karena nobody owns us. Kan nggak ada yang mempunyai kan? Jadi kita bisa bergaul dengan siapapun dan bisa bergerak kemanapun. Yang penting satu hal. Jangan ini membuat kita tidak berani mengambil sikap, right? Jadi ada hal-hal penting nih di dunia ini yang kita harus bersikap, take a stand gitu, right? Just because kita itu bebas aktif tidak berarti kita nggak boleh berambil sikap gitu, right? Makanya waktu Irak di invasi Amerika, Indonesia kan bilang kita nggak setuju, kita menentang malah, right? Dan waktu itu resiko tinggi karena dealing dengan Presiden Bush yang benar-benar berapi-api gitu. Tapi siapa yang membuktikan kita benar? Sejarah. Karena Amerika nggak nemu ternyata senjata Presiden Bush juga akhirnya jadi bulan-bulanan. Amerika juga jadi bulan-bulanan gitu, ya kan? Dan Indonesia bilang, I'm glad kita mengambil sikap gitu. Ya kan? Mas Ter, menutup dialog yang menarik ini. Kira kalau udah dengar semuanya kita mestinya udah on the right track, Pak. Tinggal bagaimana di empower lagi orang-orang pintar seperti Pak Dino ini supaya bisa lebih maju lah negara kita. Itu aja kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dino, Mas Dar. Terima kasih para pemirsa telah menyaksikan acara Presiden Executive Club. Mari bersama memberi sumbangsih bagi negeri tercinta. Sampai jumpa lagi.